Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 19 Februari 2025. Sari berita penting. Ratusan orang bakar warung remang-remang di Sengeti, Desa Sukoawing Jaya, Muaro Jambi. Berita kedua, Ninja Sawit kembali beraksi di Batang Asam. Motor terduga pelaku dibakar massa dan pelaku diarak. Berita kedua, si jago merah mengamuk di Pasar Lubuk Buaya Padang. Petak los ikan ludes terbakar. Berita selengkapnya, ratusan warga Desa Sukoawing Jaya, Kecamatan Sekernat, Kabupaten Muaro Jambi menghancurkan dan membakar warung remang-remang warem di kilometer 56 desa setempat. Warga yang didominasi emak-emak itu terlihat beringas lantaran kehadiran warung remang-remang tersebut telah meresahkan banyak pria hidung belang termasuk suami mereka yang mampir ke sana. Informasi yang dihimpun media, ada puluhan warem yang ada di sana. Dari puluhan itu yang dibakar hanya belasan saja, sebab pemiliknya melarikan diri. Sementara warung remang-remang yang ada pemiliknya tidak dihancurkan. Mereka berjanji akan membongkarnya sendiri. Kepala Desa Sukoawing Jaya, Idawati, mengatakan warung remang-remang di Jalan Lintas Timur Jambi Riau kilometer 56 sudah berdiri sejak belasan tahun lalu. Puluhan warung remang-remang di Desa Sukoawing yaitu dihancurkan dan dibakar warga Selasa 18 Februari 2025. Selain jadi tempat mabuk-mabuan, warung remang-remang yang dibakar itu juga menjadi tempat prostitusi atau pelacuran terselubung sehingga meresahkan warga. Lokasi ini sebelumnya juga telah dirazia oleh pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, namun tetap nekat beraktivitas, ujar Idawati. Kasih Humas Polres Muaro Jambi, AKP Sahaludin, mengatakan pihaknya memastikan selama aksi warga tidak ada kericuhan terjadi. Kami akan terus memantau perkembangan dari kejadian ini dan juga ke depannya pihak kepolisian akan terus memantau warung remang-remang yang dijadikan tempat prostitusi akan segera kami tidak lanjuti, tandasnya. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, 3 terduga pelaku pencurian sawit atau ninja sawit di daerah Simpang Rambutan, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarak oleh warga keliling kampung. Aksi ini dilakukan warga setelah ketiga terduga pelaku kepergok mencuri sawit dan dijatuhi sanksi sosial. Video terkait 3 ninja sawit yang diarak keliling kampung itu viral di media sosial. Berdasarkan video yang dilihat media Jumat 14 Februari 2025, terlihat 3 pria yang diduga pelaku itu diarak oleh warga. Ketiga pria itu diarak keliling kampung sambil dikalungi tandan buah sawit. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki SIK MM melalui Kapolres Tunggal Ulu AKP Windy Trias Kumoro SHMH mengatakan dugaan pencurian buah sawit tersebut terjadi di wilayah Simpang Rambutan RT 32 Desa Suban, Kecamatan Batang Asam. Dugaan pencurian sawit itu terjadi pada hari Kamis sore tanggal 13 Februari 2025 katanya. Jumat 14 Februari 2025. Lebih lanjut, AKP Windy mengatakan berdasarkan kesepakatan warga, permasalahan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan dan diselesaikan secara adat di tingkat RT. Jadi di sana ada saksi adat juga sesuai kesepakatan bersama, dan untuk terduga pelaku juga diberikan sanksi sosial, pungkasnya. Sementara itu, dugaan aksi pencurian buah sawit juga terjadi di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali terjadi. Geram dengan ulah pelaku pencuri sawit itu pun kemudian memicu kemarahan warga. Warga yang kesal akhirnya membakar sepeda motor yang ditinggalkan pelaku. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di kebun kelapa sawit milik warga Desa Sungai Badar, Kecamatan Batang Asam,
Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki SIK MM melalui Kapolres Tunggal Ulu AKP Windy Trias Kumoro SHMH dikonfirmasi membenarkan peristiwa pembakaran motor milik terduga pelaku pencurian sawit itu. Benar, tadi malam ada pembakaran sepeda motor di wilayah Sungai Badar yang diduga milik pelaku pencurian buah sawit, di mana aksi dugaan pencurian itu dilakukan di wilayah desa Sungai Badar, namun gagal karena pelaku kabur, ujarnya. Selasa 18 Februari 2025, peristiwa itu memicu kemarahan warga yang kesal akhirnya membakar sepeda motor yang ditinggalkan oleh terduga pelaku, sambungnya. Kapolsek menjelaskan untuk barang bukti kendaraan tersebut sudah dibawa ke Mapolsek Tunggal Ulu. Saat ini kita masih melakukan penyelidikan terhadap pemilik kendaraan tersebut, jelasnya. Kapolsek dalam kesempatannya juga mengimbau kepada warga apabila ada terjadi aksi pencurian agar segera melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Apabila ada informasi sekecil apapun, segera sampaikan ke pihak kepolisian agar cepat ditindaklanjut pihak dan tidak melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan, tutupnya. Sumber berita Serambi Jambi. Berita ketiga, si jago merah alias Api kembali mengamuk dan melalap salah satu petak los ikan di pasar tradisional Kota Padang. Respon cepat dari Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Padang berhasil memadamkan api, mencegah kebakaran meluas ke bangunan pasar lainnya. Kebakaran ini terjadi di Pasar Lubuk Buaya yang terletak di Jalan Adinegoro, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah. Menurut laporan dari Dinas Damkar Kota Padang, laporan kejadian kebakaran diterima pada pukul 20:49 malam. Unit pemadam kebakaran langsung bergerak cepat dari pos terdekat dan tiba di lokasi kejadian pada pukul 20:53 waktu Indonesia Barat. Upaya pemadaman berlangsung hampir 20 menit dan api berhasil dipadamkan sepenuhnya pukul 21:12 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Operasi dan Sarana Prasarana Kabid OPS dan Sarpras Dinas Damkar Kota Padang, Rinaldi, menjelaskan bahwa objek yang terbakar adalah satu petak los ikan di dalam Pasar Lubuk Buaya. Objek kejadiannya adalah kebakaran pada los ikan di Pasar Lubuk Buaya. Untuk penyebab kebakaran saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib, ujar Rinaldi. Rinaldi menambahkan kronologi kejadian bermula ketika seorang saksi mata melihat kobaran api yang berasal dari salah satu los ikan di dalam pasar. Saksi tersebut kemudian dengan sigap melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Saksi melihat api pertama kali dari salah satu los ikan dan langsung menghubungi kami. Respon cepat dari pelapor sangat membantu dalam penanganan awal, kata Rinaldi. Akibat kebakaran ini, satu petak los ikan di Pasar Lubuk Buaya ludes terbakar. Luas area terbakar diperkirakan mencapai 5x10 meter persegi. Beruntung saat kejadian pasar dalam kondisi sepi dan tidak ada aktivitas perdagangan sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian material diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Berkat kesigapan petugas damkar, api berhasil dialokasir dan tidak merembet ke bangunan pasar lainnya sehingga potensi kerugian lebih besar dapat dicegah. Pemilik los ikan yang terbakar diketahui bernama Armen Junaidi, seorang pedagang ikan berusia 48 tahun. Sementara itu saksi mata dalam kejadian itu adalah bernama Dediza Effendi, seorang karyawan honorer berusia 52 tahun yang berada di sekitar lokasi kejadian. Rinaldi juga menjelaskan bahwa situasi di lokasi kejadian cukup menantang. Lingkungan Pasar Lubuk Buaya yang padat, akses jalan yang sempit, serta keramaian masyarakat yang menyaksikan kejadian menjadi sedikit terkendala dalam proses pemadaman. Meski demikian, berkat kerja keras 60 personil damkar yang diterjunkan dengan 3 unit armada, api berhasil dipadamkan dengan cepat dan efektif. Akibat kebakaran ini, satu petak los ikan mengalami kerusakan berat. Tidak ada kerusakan infrastruktur lain yang dilaporkan dalam kejadian ini. Kami bersyukur meskipun sempat kebakaran, namun berkat respon cepat kerja keras tim, api dapat segera dipadamkan dan tidak menimbulkan dampak lebih luas. Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pedagang pasar, untuk selalu waspada dan hati-hati terhadap potensi kebakaran.
terutama di lingkungan pasar yang padat dan rentan terhadap risiko kebakaran, pungkas Rinaldi. Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya selalu siap siaga 24 jam untuk respon setiap kejadian kebakaran dan penyelamatan. Masyarakat dapat menghubungi call center Damkar Kota Padang di nomor 0751285558 atau nomor darurat 113 jika terjadi kebakaran atau situasi darurat lainnya. Sumber berita Padang Kita. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.